Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu bab tentang diharamkannya berbuat riya. Riya itu Pak, berbuat karena ingin dilihat orang atau berbuat ingin dipuji oleh orang. Maka itu namanya apa? Riya. Orang kalau berbuat riya, perbuatannya tidak akan diterima oleh Allah. Artinya kalau ada orang beribadah kepada Allah, kemudian dimasuki oleh riya, ibadahnya tidak akan diterima. Bukan cuma nggak diterima, tapi juga mendapatkan dosa. Sama dengan bid'ah. Bid'ah itu bukan cuma nggak diterima, tapi juga mendapatkan dosa. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah subhanahu wa ta'ala, padahal wa huwa khadi'uhum, Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati, mereka apabila mereka hendak salat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan malas. Berdiri malas itu Pak. Kenapa? Karena mereka sudah tidak mau sholat. Kalau bukan karena ingin kelihatan sholat, mereka tidak akan sholat. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit saja. Kenapa? Yang di hati mereka bukan Allah, tapi apa? Manusia. Orang kalau berbuat karena manusia, ketika enggak ada manusia, enggak berbuat dia, enggak berbuat. Ada orang Pak, sholat karena enggak enak kalau kelihatan enggak sholat oleh orang-orang. Ketika enggak ada orang-orang, dia enggak sholat. Dan itu banyak Pak, dan itu banyak. Kalau ngomong enggak apa enak enggak sholat, ketok tonggone ya opo ngono. Enggak boleh Pak, itu haram. Ayat berikutnya Allah mengatakan, di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang solat itu. Siapa orang yang solat tapi celaka? Alladzina hum an solatihim sahun, orang yang lalai akan solatnya. Kadang solat, kadang ndak, bolong Pak. Kadang solat sudah keluar waktu. Ada Pak orang seperti itu. Jadi kalau tidak keluar waktu nggak sholat dia, nunggu habis waktunya baru sholat.
alladzina hum yuraun, dan mereka yang berbuat riya, salatnya karena riya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka menahan diri dari memberikan al-ma'un, pertolongan akan hal-hal yang remeh. Maksudnya begini Pak, ma'un itu dalam bahasa Arab itu barang-barang yang harganya enggak seberapa, yang dalam kehidupan bertetangga biasanya sudah biasa dipinjam-pinjamkan, kayak sapu, arit, cangkul itu Pak. Itu barang-barang yang nilainya tidak seberapa, tapi biasa dipinjam-pinjamkan antar tetangga. Mereka menolak al-ma'un itu maksudnya Pak, sampai hal-hal yang remeh pun mereka tidak mau membantu orang lain dengan yang remeh itu Pak. Apalagi dengan hal yang besar, maka tentu lebih tidak mau lagi. Kalau minjemi sapu yang enggak oleh Pak, apalagi minjem uang, tentu lebih enggak boleh lagi Pak. Biasanya orang Pak minjem uang enggak boleh, tapi kalau cuma minjem pacul, minjem apa boleh. Ada yang seperti itu Pak. Kalau kata orang Madura, jarum potong dunia katanya. Jarum patah juga harta katanya Pak. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, janganlah kalian membatalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan alman, mengungkit-ungkit sedekah itu. Ada orang bersedekah dengan orang, nanti dikit-dikit diceritakan itu Pak, biar orang tahu kalau dia pernah bersedekah. Itu masuk man Pak, nggak boleh. Kalau kata orang Jawa namanya apa Pak? Hah? Ngundat-ngundat, betul Pak, ngundat-ngundat pemberian. Wal adza, dan kata-kata yang menyakitkan. Jadi kalau kita ngasih Pak, ngasih jangan diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Nyak, awakmu macam malas iki. Ngasih tapi Pak, tapi diucapkan dengan apa? Diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Nyak tak kasih, cik minta boleh lah. Jangan minta lagi lah. Menyakitkan, tak boleh Pak. Ngasih tapi Pak, ini minta terus ini. Kadang-kadang itu Pak. Jangan, kalau ngasih aja. Karena Allah mengatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Qaulun ma'ruf, menolak tapi enggak ngasih Pak. Ada orang minta enggak ngasih, tapi dia mengucapkan kata-kata yang baik, qaulun ma'ruf. Wa maghfiratun, dan memaafkan. Karena orang kadang-kadang kalau minta Pak, maksa dia. Itu kesalahan sebenarnya. Maafkan dia. Jadi ucapan yang baik dan memaafkan lebih baik daripada memberikan sedekah tapi diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Yang lebih parah Pak, sudah agak ngasih enggak enak lagi. Jadi enggak ngasih, tapi ngucap kata-kata baik dan memaafkan kesalahan orang yang meminta kepadanya. Itu lebih baik daripada ngasih tapi diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Yang kalau ngasih tapi diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan Pak, itu masih dianggap sebuah kesalahan. Apalagi tidak ngasih, cuma memberi kata-kata yang menyakitkan. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan ngundat-ngundat, wal adza, dan kata-kata yang menyakitkan. Ini menunjukkan Pak bahwasanya ketika orang berbuat baik, ketika hendak berbuat harus ikhlas, saat berbuat harus ikhlas, setelah berbuat pun harus ikhlas. Harus dijaga Pak. Karena setelah berbuat Pak, ketika berbuat ikhlas, kemudian selesai masalahnya, itu Pak pahalanya masih bisa hilang dengan cara apa? Kalau kebaikan itu diundat. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir.
seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, karena ingin dilihat oleh manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan ia tidak beribadah kepada Allah dan hari akhir. Artinya ketika dia berinfak, Pak, hanya ingin dilihat manusia, tidak mengharapkan pahala Allah, tidak mengharapkan pahala di akhirat. Karena ini dikatakan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang-orang yang seperti itu, famathaluhu kamathali Safwan. Perumpamaan dia seperti batu, Pak, yang keras. Alaihi turabun, di atasnya ada tanahnya, ada turab, ada debunya. Fa asawahu wabilun, kemudian hujan batu yang ada debunya itu terkena hujan yang sangat deras. Fatarakahu solda, maka setelah hujan selesai, maka hujan itu membiarkan batu itu solda, halus lagi, Pak, debunya hilang. Jadi nggak ada pahalanya, Pak, nggak ada. Jadi orang kalau bersedekah, Pak, kemudian ia ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh orang, itu seperti orang, Pak, seperti batu, di atas ada debunya, kena air hujan yang sangat deras, ia bersih lagi, Pak. Kenapa? Debunya ikut air hujan. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun dari apa yang tidak akan mendapatkan sedikit pun, Pak, pahala dari apa yang telah mereka lakukan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi nanti, Pak, orang-orang yang berbuat riya itu sangat mengharapkan pahala mereka di akhirat ketika mereka telah bangkit di hari kiamat. Ternyata setelah mereka bangkit di hari kiamat, pahala yang dahulu mereka idam-idamkan ternyata tidak ada. Hangus pahalanya, rusak pahalanya karena riyanya. Kemudian waqala ta'ala, Allah berfirman di ayat yang lain, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi, dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena riya, ingin dilihat oleh orang lain. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharapkan ridha Allah dari infak mereka, juga tidak mengharapkan pahala di negeri akhir. Wa may yakunish syaitanu lahu qarina, barang siapa yang syaitan menjadi temannya, fasa'a qarina, maka sungguh ia adalah seburuk-buruk teman. Seburuk-buruk teman. Karena ketika orang menginfakkan hartanya, kemudian yang diharapkan bukan pahala Allah, tapi ingin dipuji oleh manusia, maka ia akan menjadi temannya syaitan. Wa qala ta'ala, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka bataran, dengan angkuh. Wa ria'an nas, dan ingin dilihat oleh manusia. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ya'maluna muhit, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan semua apa yang mereka perbuat. Nanti, Pak, Allah akan membalas semua perbuatan-perbuatan mereka. Jadi riya itu berbahaya. Kenapa? Pertama, dia bisa menghanguskan amalan itu. Yang kedua, pelakunya sekaligus mendapatkan dosa. Pak, di sini Allah mengatakan bahwasanya orang yang menginfakkan hartanya karena riya, maka dia akan menjadi temannya syaitan. Biasanya orang riya itu pelit aslinya. Orang riya itu pelit. Karena itu kalau dia sampean mintai saat sepi-sepi, Pak, nggak ada orang, lo kan ngasih dia. Kenapa? Yang lihat nggak ada. Yang lihat nggak ada. Karena aslinya, Pak, ketika dia berinfak itu, Pak, itu yang diharapkan adalah apa? Pujian manusia. Jadi
imbalan yang dia inginkan dari infak yang ia berikan itu adalah pujian orang untuk dia, bukan pahala Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu mengharapkan pahala Pak karena Allah Subhanahu wa taala, justru ketika enggak ada orang, pahalanya akan semakin besar. Kenapa? Karena keikhlasannya lebih terjaga, lebih mungkin Pak, lebih tinggi. Makanya Pak, para sahabat dahulu itu Pak kalau berinfak itu mereka berusaha bagaimana caranya agar yang dikasih enggak tahu. Sampai yang dikasih itu enggak tahu. Abu Bakar itu Pak, ada banyak orang-orang Pak yang membutuhkan bantuan. Itu tiba-tiba dapat bantuan di depan rumahnya. Di depan rumahnya Pak. Bangun tidur, buka pintu, ada makanan di depan rumahnya. Tiap hari. Ketika Abu Bakar meninggal, enggak ada lagi Pak. Baru mereka tahu, oh ini Abu Bakar berarti yang ngasih. Jadi orang-orang dahulu itu Pak berusaha semaksimal mungkin agar mereka apa? Bisa menyembunyikan sedekah mereka untuk menjaga keikhlasannya. Ada sebuah cerita Pak, kisah nyata. Kisah nyata. Ada seorang penjahit kaya sekali Pak. Kaya sekali dia. Jahitannya bagus, ongkos datanya mahal. Mahal ya, bagus mahal. Dan laris Pak, karena memang bagus jahitannya. Di sebuah kampung. Kemudian ada di kampung itu juga ada seorang penjual daging. Ada penjual daging. Penjual daging ini Pak sering membagi-bagi dagingnya kepada penduduk kampung yang membutuhkan. Bagi-bagi Pak. Suatu saat penduduk kampung itu Pak, heran. Ini penjual jahit kaya kayak begini kok tidak pernah berinfak katanya. Penjual daging tidak seberapa kaya tapi kok setiap hari berinfak kan, sering sekali berinfak katanya. Akhirnya mereka protes kepada tukang jahit. Tukang jahitnya diem aja Pak. Diomongin macam-macam diem aja dia. Dan Pak, suatu saat penjualnya mati Pak. Setelah mati, penjual daging ini nggak bagi-bagi daging lagi gitu. Nggak bagi-bagi daging lagi. Akhirnya ditanya sama penduduk kampung, loh, kamu kok nggak bagi-bagi daging lagi katanya? Lah yang itu ada yang beli katanya. Siapa? Tukang jahit itu katanya. Iya. Jadi tukang jahit itu mesem. Diprotes sama tetangga-tetangganya mesem aja. Sedangkan tukang daging itu Pak dipuji-puji sama orang. Oh subhanallah sedekah. Makanya ketika mereka protes ke tukang jahit itu Pak, tukang jahitnya diam aja Pak. Mesem aja. Ketika dia mati Pak, tukang dagingnya nggak bagi-bagi lagi. Itu daging yang aku berikan kepada orang-orang itu. Itu yang beli tukang jahit itu katanya. Jadi sekarang ya nggak ada katanya. Subhanallah. Baru mereka akhirnya Pak penduduk kampung itu merasa salah sama tukang jahit itu. Karena selama ini mereka suudzon Pak, suudzon ini kaya tapi kok tidak pernah sedekah kata. Pedagang itu enggak kaya Pak, biasa-biasa aja orangnya. Tapi sedekahnya tiap hari. Kemudian banyak riwayat tentang masalah riya ini Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis melarang umatnya dari berbuat riya. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala ana aghna syuraka 'anil syirik. Sesungguhnya aku adalah sekutu yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Maksudnya gini Pak, ada orang ingin mengharapkan pahala Allah, juga ingin mengharapkan pujian
orang. Artinya Pak, ketika orang ini melakukan sebuah sedekah, yang diharapkan ganda Pak. Pujian orang sekaligus pahala Allah. Berarti harapan orang yang bersedekah dua Pak, manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya syarik dalam bahasa Arab, sekutu. Kalau bahasa kita sekutu Pak. Maka Allah mengatakan, aku paling enggak butuh dengan persekutuan seperti ini. Yang Allah inginkan orang ketika berbuat semata-matanya karena ingin mendapatkan pahala Allah. Berarti Allah itu egois itu. Begini Pak, Allah itu yang menciptakan kita. Ketika Allah memerintahkan seperti itu, sebenarnya Pak, itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita. Orang itu Pak, kalau berbuat karena manusia Pak, karena Allah juga karena manusia, hakikatnya dia menghancurkan dirinya sendiri. Ada orang Pak, berharap pahala Allah, juga berharap pujian manusia. Ternyata yang dikasih enggak muji dia Pak. Gelo enggak dia Pak? Gelo. Ngamuk itu Pak. Akhirnya apa? Sedekahnya enggak ikhlas. Kalau enggak ikhlas Pak, diterima enggak sama Allah? Enggak. Enggak akan diterima. Seandainya karena mendapatkan pujian manusia sungguhan pun Pak, tetap saja perbuatan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat Pak, manusia itu Pak, kalau kita, manusia itu Pak pada dasarnya zalim, jahul, goblok Pak. Manusia itu pada dasarnya. Kalau ada orang Pak berbuat baik 1000 kali, itu bisa ketutupan dengan kesalahan 1 kali. Ada orang Pak berbuat baik sama orang, tiap hari berbuat baik. Satu saat yang berbuat baik ini Pak salah sama yang dibaiki Pak, bisa nggak disapa itu Pak. Artinya apa? Kebaikan yang banyak itu bisa hilang karena satu hal. Itu kedzaliman manusia Pak. Itu kedzaliman manusia. Jadi semua syariat itu Pak, itu dimaksudkan untuk kebaikan kita. Kan banyak Pak, ada orang ingin dipuji orang, ternyata apa? Yang dikasih juga nggak muji dia. Paling pas butuh aja datanya, pas nggak butuh ya hilang, kecewa. Akhirnya apa? Nggak bersedekah. Tapi kalau karena Allah Pak, seandainya yang dikasih itu pun tidak berterima kasih kepada dia dan juga tidak memuji dia karena semata-mata yang ia inginkan adalah pahala Allah, maka tetap ia akan berbuat baik. Kenapa? Karena pahala Allah akan tetap Allah berikan meskipun yang dikasih nggak muji dia, meskipun yang dikasih nggak berterima kasih kepada dia atau tidak mengingat dia sama sekali Pak. Tetap saja Pak, pahala itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, ia mensekutukan amalan itu dengan selain aku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan ia dengan kesyirikannya. Wa an Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil, ar-riya, yaitu riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata pada hari kiamat, idza jazan nasa bi a'malihim, ketika Allah membalas manusia dengan perbuatan-perbuatan mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Hai orang-orang yang berbuat syirik, melakukan perbuatan karena Allah dan karena selain Allah, coba kalian minta pahala sama orang-orang yang kalian ingin mereka melihat kalian saat berbuat. Apakah kalian dapat pahala? Enggak akan dapat apa-apa Pak. Enggak akan dapat apa-apa. Kemudian wa an Ya'la bin Shaddad bin Aus an abihi radhiyallahu taala anhu qala kunna na'uddu riya fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyirkul asghar. Kami menganggap riya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syirik kecil.
Syirik kecil itu Pak, kalau syirik disebut kecil, tetap Pak jenisnya dosa besar. Jenisnya dosa besar. Wa an Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri an abihi an jaddihi qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul Masih ad-Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, saat itu kami sedang berbincang-bincang tentang Al-Masih ad-Dajjal, tentang Dajjal, Pak. Faqala, maka Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal Masih ad-Dajjal. Maukah kalian aku beritahu dengan sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Al-Masih ad-Dajjal? Faqulna bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Faqala, Nabi mengatakan, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Apa syirik yang tersembunyi itu? Ayyaqumar rajulu fayusalli, ada orang berdiri salat, fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin, kemudian ia memperindah salatnya karena ia tahu ada yang melihat dia. Teriak namanya. Enggak boleh. Kadang ada orang Pak, ketika ngomong karena yang melihat banyak, dienakkan suara sama dia. Ketika ada orang yang lebih ada orang yang sangat ia takzimi melihat, lebih dienakkan lagi Pak omongnya. Kalau ia maksudkan biar biar perbuatannya itu lebih mendapatkan pujian manusia, maka itu tidak boleh. An Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhuma qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar seraya mengatakan, wahai manusia, ya ayyuhan nas, iyyakum wa syirkas sarair, jauhilah oleh kalian syirik-syirik yang sifatnya rahasia. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair, apakah syirik as-sarair? Sarair itu Pak, sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, sarirah. Qala yaqumur rajulu, ada orang yang berdiri solat, fayusalli fayuzayyinu salatahu jahilan, kemudian ia menghiasi solatnya secara jahil, secara bodoh, lima yara min nadharin nas, karena ia melihat ada orang yang melihatnya. Fadzalika syirkus sarair, itu adalah syirik-syirik yang tersembunyi. Kemudian wa an Sulaiman bin Yasar qala tafarraqan nas an Abi Hurairah faqala lahu natilu ahli Syam, ayyuha syekh. Jadi Natil ini berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, hadithna hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ceritakanlah kepada kami sebuah hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am, Abu Hurairah mengatakan, iya tak ceritakan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini masyhur Pak, dan ini perlu hadis ini Pak perlu menjadi peringatan bagi kita. Bisa menjadi peringatan bagi kita bahwasanya kalau menilai orang Pak, jadi kita menilai orang sesuai dengan apa? Zahirnya. Tapi batin serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang dalam zahirnya itu baik, ternyata batinnya buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi ar-rajulul ustushhida. Sesungguhnya manusia yang pertama kali yuqda, dihakimi, disidang pada hari kiamat, rajulun ustushhida, ada orang yang mati syahid. Fa utiya bihi, orang itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nikmatnya kepadanya.
Kamu kan sudah tak kasih ini, tak kasih ini, tak kasih ini. Orang itu mengatakan fa'arafa, maka ia pun mengakuinya, mengetahui nikmat-nikmat itu. Qala fama amilta fiha. Kemudian setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya, Allah bertanya kepadanya. Ini Pak, di antara pertanyaan apa? Allah kepada orang-orang yang disidang di hari kiamat. Allah menyebutkan semua nikmat-nikmatnya, kemudian mengatakan fama amilta fiha. Kamu buat apa nikmat-nikmat itu? Bagaimana perlakuan kamu terhadap semua nikmat yang aku berikan kepada kamu? Orang itu mengatakan, qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya Allah, aku berperang di jalan kamu hatta ustushhidtu, sampai aku mati. Qala, maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari. Akan tetapi engkau berperang dahulu karena kamu ingin dibilang jari pemberani. Faqatil. Sekarang gelar pemberani itu sudah dikatakan untuk kamu, sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu dibilang pemberani sungguhan. Summa umira bihi. Kemudian diperintahkanlah para malaikat untuk membawa dia. Fasuhiba ala wajhihi. Kemudian ia diseret ala wajhihi. Diseret Pak, wajahnya itu di bawah, di tanah. Hatta ulqiya finnar, hingga ia ulqiya, dilemparkan ke dalam api neraka. Zahirnya Pak, ia melakukan amalan besar, mati syahid. Orang mati syahid itu Pak kalau ikhlas, semua dosanya diampuni. Kecuali satu, utang. Orang kalau mati syahid Pak, semua dosa diampuni, kecuali satu, utang. Utang enggak diampuni oleh Allah. Tetap harus diapakan? Dibayar. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Orang yang kedua yang Allah sidang itu orang yang ta'allama al-ilma. Ketika hidup di dunia mempelajari ilmu, wa 'allamahu, dan mengajarkan ilmu itu. Orang alim Pak. Wa qara al-Qur'an, dan ia membaca Al-Qur'an, ahli membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, kemudian orang ini dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang telah ia berikan kepadanya di dunia dahulu. Maka orang itu pun arafaha, mengetahui nikmat-nikmat itu dan mengakuinya. Qala fama amilta fiha. Pertanyaan sama Pak. Kamu buat apa nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu itu? Qala, orang itu mengatakan, ta'allamtul ilma. Ya Allah, aku telah mempelajari ilmu agama. Wa 'allamtuhu, dan aku pun telah mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karena mengharapkan pahala kamu. Qala, maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma, akan tetapi engkau mempelajari ilmu itu liyuqal alim, agar engkau dibilang seorang alim. Ingin dibilang ustaz, ingin dibilang ustaz besar namanya Pak. Ini juga bencana Pak. Itu juga bencana. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari, dan engkau membaca Al-Qur'an karena ingin dibilang qari, ahli membaca Al-Qur'an. Ini sudah hafal qiraah sab'ah namanya. Ini sudah ahli dalam bidang membaca Al-Qur'an. Faqad qil, dan gelar-gelar itu sudah kamu dapatkan. Engkau dibilang seorang yang alim, dan engkau dibilang qari, ahli membaca Al-Qur'an. Summa umira bihi, kemudian malaikat diperintahkan untuk membawanya. Fasuhiba ala wajhihi, kemudian ia diseret ala wajhihi, di atas mukanya. Mukanya di bawah Pak, diseret. Hatta ulqiya finnar, sampai ia dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi, orang yang rezekinya Allah luaskan. Orang yang rezekinya Allah luaskan.
Wa a'tahu min asnafil mali kullihi, dan Allah memberinya dari berbagai macam harta semuanya. Dunia macam apa aja punya dia. Fa'utiya bihi, kemudian orang itu dibawa menghadap Allah. Fa'arrafahu ni'amahu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala arrafahu ni'amahu, menyebutkan nikmat-nikmatnya kepadanya selama di dunia. Fa'arafaha, maka orang itu pun arafaha, mengenal nikmat-nikmat itu, tahu dan mengakuinya. Faqala, kemudian Allah mengatakan kepadanya, fama amilta fiha, apa yang engkau perbuat dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu itu. Maka orang itu mengatakan, ma taraktu min sabilin, tidaklah aku tinggalkan sebuah jalan, tuhibbu ayyun fiha, ya Allah, engkau menginginkan agar aku berinfak di jalan itu, jalan kebaikan maksudnya, illa anfaqtu fiha laka, melainkan pasti aku infakkan hartaku di jalan itu karena mengharapkan pahalamu ya Allah. Qala, maka Allah mengatakan kepadanya, kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad, akan tetapi engkau melakukan hal itu karena engkau ingin dikatakan jawad, orang yang dermawan, suka ngasih. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan, engkau sudah dibilang dermawan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian diperintahkanlah malaikat untuk menyeretnya, maka ia diseret di atas mukanya. Summa ulqiya finnar, kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Tiga-tiganya ini Pak, tiga orang model ini Pak, itu yang pertama-tama nanti akan disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Pak, bahwasanya kita tidak boleh apa? Tidak boleh kesambuk, kata orang Madura Pak. Apa ya? Melihat orang begini, wah, tidak boleh Pak. Kita doakan Pak, mudah-mudahan zahirnya sama dengan batinnya. Mudah-mudahan zahirnya sama dengan batinnya. Mudah-mudahan zahir yang aku lihat itu baik, dibarengi dengan batin yang baik. Bahkan kalau bisa Pak, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing orang-orang yang berbuat baik itu untuk bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Pak, kita tidak boleh menilai orang secara batinnya Pak, tidak boleh. Apa orang itu sedekah, itu loh riya, ingin dibilang gini, tidak boleh Pak. Yang kita nilai apanya? Zahirnya. Nanti aslinya baik apa buruk Pak, kelihatannya di mana? Di akhirat. Di akhirat Pak. Nanti Pak, di akhirat itu Pak, banyak orang yang di dunia terkenal baik, ternyata di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata orang itu buruk. Kenapa? Yang tersembunyi di dalam hatinya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, tinggal dikit lagi Pak, tinggal 3. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sam'a Allahu bihi, barang siapa yang sum'ah Pak. Sum'ah itu kalau riya ingin dilihat Pak, kalau sum'ah ingin didengar. Barang siapa yang sum'ah, banyak menceritakan kebaikan-kebaikan dia kepada orang, sama Allahu bihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperdengarkan keburukan-keburukan dia kepada orang. Jadi orang Pak, kalau sum'ah itu apa? Kalau dia sum'ah karena ingin dipuji orang Pak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka aib-aib dia di hadapan orang. Wa man yura'i, dan barang siapa yang berbuat riya, yura'illahu bihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berbuat riya, ingin dilihat orang kebaikan-kebaikan dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan aib-aib dia kepada orang Pak. Karena itu Pak, tidak ada ceritanya orang riya disenangi orang. Tidak kan nemu
Kita tidak akan pernah melihat Pak, ada orang riya disenangi orang, tidak akan nemu Pak. Nggak senang sama, tidak akan disenangi sama orang. Tapi kalau orang itu ikhlas Pak, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang-orang mencintai dia. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bashir hadhihi al-ummah bisana wad-din war-rif'ah wat-tamkin fil ard. Rasulullah mengatakan, berilah kabar gembira kepada umat ini bisana, dengan kemuliaan, wad-din, dan agama, war-rif'ah, dan ketinggian, wat-tamkin fil ard, umat ini akan dibuat menguasai bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman amila minhum amalal akhirah, barang siapa di antara mereka melakukan sebuah amalan akhirat lid dunia, tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasib, maka di akhirat ia tidak mendapatkan bagian pahala sama sekali. Jadi perbuatan itu Pak harus dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan karena Allah dan selain Allah, maka perbuatan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian kajian kita pada kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab larangan bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.